Kalau untuk biaya semester itu saya harus jual kambing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali sore hari ini bersama Mas Din Tolan-Tolan. Dan hari ini saya sedang tolan di daerah Cigintung, Kelurahan Kudawaru, Kabupaten Cilacap. Dan hari ini saya sengaja kesini untuk mengunjungi rumah seorang anak muda yang menurut saya sangat menginspirasi. Rumahnya terletak di bagian belakang kampung. Kalau tadi kita memasuki gang atau jalan setapak, sementara di depan itu adalah perumahan warga yang lain. Jadi rumahnya masuk ke dalam gang dan motor tidak bisa lewat, jadi motor saya taruh di depan. Dan semoga saja hari ini kita beruntung bisa bertemu langsung dengan sosok anak muda yang menurut saya istimewa. Jadi istimewanya seperti apa, nanti kita bisa langsung ngobrol dan mencari tahu sosok yang akan kita temui hari ini. Dan itu di depan adalah rumah dari sosok pemuda yang hari ini sengaja kita kunjungi. Dan jalannya memang berlumpur. Sepertinya kita beruntung, motornya ada. Ini adalah rumah tempat tinggalnya. Alhamdulillah hari ini dolan kita ke rumah sosok seorang pemuda yang saya ceritakan tadi berbuah manis, dan kita langsung bertemu dengan beliau. Nanti kita langsung saja kenalan dengan beliau ya. Ini langsung saja kita kenalan dulu ya, dengan Mas Hafidin. Mas Hafidin. Mungkin tempat tinggal alamatnya di mana? Di Cigintung, RT 3 RW 10. RT 3 RW 10 Cigintung, Kelurahan Kudawaru, Kabupaten Cilacap. Dan kenapa saya hari ini berkunjung ke rumah Mas Hafidin? Karena kebetulan saya mengenal sosoknya sejak beberapa tahun yang lalu. Ketika itu saya datang ke sini karena ada seorang teman yang menyampaikan cerita tentang Mas Hafidin. Dan kebetulan waktu itu saya bersama dengan teman-teman dari Gerak Sedekah Kudawaru, kalau tidak salah, menyampaikan waktu itu bantuan 1 ekor kambing ya Mas? Iya. Dulu untuk dipelihara oleh Mas Hafidin. Jadi kita coba cari cerita tentang Mas Hafidin. Ini jadi Mas Hafidin ya,
Iya. Sesuai dengan cerita, Mas Hafidin saat ini tinggal seorang diri ya, nggak ada. Iya. Mungkin bisa Sekarang diceritakan sendiri. sedikit buat teman-teman yang di luar sana biar tahu persis. Hmm, jadi kan saya ikut sama nenek di sini tinggalnya. Terus dulu ya sama ayah juga di sini. Cuma ayah saya kan udah nikah lagi. Terus punya rumah itu sama istri yang sekarang. Jadi saya nggak ikut sama ayah saya. Terus saya tinggal di sini sama nenek saya. Jadi dulu itu sejak kapan tinggal sama nenek di sini? Kalau tinggal di sini ya sejak kecil sih. Sejak kecil. Iya. Nah, terus kan ada cerita juga katanya tinggal dengan nenek dari kecil. Lah, kemudian dengan ibunya dulu gimana? Kok sampai tinggal dengan nenek sendiri di sini? Kan dulu saya juga nggak tahu sih caranya saya umur berapa itu saya sama ibu saya. Saya tahunya sejak kecil di sini gitu. Katanya sih dulu pergi merantau gitu, terus nggak lama setelah itu cerai. Jadi ya saya dari kecil udah di sini. Jadi dengan ibu tidak tinggal serumah sejak kecil ya, sudah Iya. ditinggal merantau sama ibunya sejak kecil. Jadi tinggal sama neneknya. Nah, kemudian bisa diceritakan sampai dengan hari ini sesuai dengan cerita Mas Hafidin sekarang tinggal sendiri. Iya, karena nenek saya itu udah meninggal hampir 1 tahun yang lalu lah. Neneknya sudah meninggal hampir setahun. Iya, dan saya milih tetap tinggal di sini aja sendiri gitu. Dan yang menarik menurut saya, kenapa saya bilang menginspirasi menurut saya, Mas Hafidin saat ini tinggal seorang diri ya di rumah. Iya. Tinggal yang tadi bisa kita lihat kondisinya dan mengurus semuanya sendiri, termasuk beternak kambing, kemudian ada menggarap lahan peninggalan nenek ya kalau nggak salah ya. Iya. Peninggalan nenek digarap sendiri untuk kebutuhan Mas Hafidin. Dan yang menarik ini dengan kondisi Mas Hafidin seperti itu, Mas Hafidin saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana ya Mas ya. Iya. Nah, mungkin bisa diceritakan tentang pendidikannya Mas Hafidin sampai dengan saat ini. Kalau untuk pendidikan ya seperti pada umumnya saya SD juga di SDN Kutawaru 02, terus setelah lulus terus masuk lagi ke SMP di SMP 9 Cilacap. Nah, setelah lulus itu saya nggak sekolah, terus ada Pak Soli itu yang nawarin saya buat ikut kejar paket C. Kejar paket C berarti setara dengan SMA ya? Iya. Nah, saya ikutlah di situ, ikut kejar paket C. Nah, setelah kejar paket C kemudian melanjutkan lagi. Iya, melanjutkan lagi, tapi setelah kejar paket C sempat nggak itu sih, nggak sekolah juga 1 tahun, baru setelah itu masuk ke UT itu, Universitas Terbuka. Iya. Nah, kemudian ambil jurusan apa Mas Hafidin? Ambil jurusan manajemen ekonomi. Manajemen ekonomi. Dan saat ini ini berapa? Masih semester 7. Semester 7 berarti? Iya. 1 semester lagi apa ya? Iya. 1 semester lagi Mas Hafidin selesai menyelesaikan pendidikannya di Universitas Terbuka. Iya, Universitas Terbuka Purwokerto. Nah, yang menarik begini, dengan kondisi seperti ini, untuk kebutuhan biaya pendidikan Mas Hafidin sendiri seperti apa? Kalau untuk biaya semester itu, saya kalau mau bayar itu SPPT-nya itu harus jual kambing. Jadi kambing yang dipelihara ini untuk kebutuhan pendidikannya Mas Hafidin ya? Iya. Nah, untuk mungkin ada biaya dari mana lagi selain dari yang Mas Hafidin usahakan sendiri? Kalau untuk itu nggak ada sih.
harus usaha sendiri saya. Oh, jadi semua sendiri. Iya. Biaya kuliah, kemudian kebutuhan sehari-hari. Iya, sendiri. Untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk sehari-hari ya dari berkebun sih, petani. Jadi bertani juga selain ini, selain Iya. ngingu kambing. Sama pelihara ayam buat dijual. Jadi sehari-harinya seperti itu ya. Ya, yang menarik itu dengan keterbatasan ekonomi yang seperti tadi diceritakan, kemudian hidup sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Bantuan ya ada beberapa kali gitu dari ibu, ya. Kan jarang gitu. Oh, cuman jarang karena memang tinggalnya juga nggak tinggal bareng ya. Iya, jauh. Jadi seperti itu. Dengan kok ini kepikiran dengan kondisi seperti itu. Biasanya kan kalau anak-anak yang lain kondisi seperti itu ya boro-boro mikirkan pendidikan. Nah, ini Mas Hafidin kok punya niatan untuk melanjutkan sekolah sampai dengan sarjana, sementara kondisi ekonominya ya kalau dibilang berat lah kalau saya lihat sendiri. Itu tekadnya mungkin bisa diceritakan apa yang menjadi tekad dan keinginan Mas Hafidin? Kalau tekadnya ya sama keinginan ya pengen lebih maju lagi kan nanti ke depannya. Kan semakin kesini juga nyari kerja juga semakin sulit, terus standar buat masuk kerja juga semakin tinggi kan sekarang. Jadi biar tidaknya tuh punya apa, peningkatan skill lebih, ya? Iya, skill lebih, peningkatan skill. Nah, ini yang menarik lagi menurut saya. Jadi kalau dengan usia Mas Hafidin saat ini ya, rata-rata lah kalau yang sekolah ya bergantung ke orang tua. Kemudian segala sesuatu ya tentu ditanggung oleh orang tua. Sementara Mas Hafidin semua ditanggung sendiri. Nah, kemudian yang menjadi apa ya namanya, ibaratnya tekad itu menjadi semakin besar untuk terus melanjutkan sekolah dengan kondisi seperti itu. Yang menjadi motivasi terbesarnya Mas Hafidin. Ya, kalau motivasi saya ya buat apa? Membahagiakan kedua orang tua saya sih. Supaya kedepannya lebih mudah gitulah kehidupannya gitu. Ya. Artinya memang nggak semua yang seperti Mas Hafidin dengan kondisinya, dengan keadaannya, tapi punya tekad yang luar biasa. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa disampaikan menggarap lahan peninggalan sang nenek ya, yang berupa sawah mungkin apa kebunan, terus diperhutani gitu. Punya lahan tapi diperhutani. Iya. Nah, untuk menggarap lahan itu gimana? Sendiri dalam artian berarti semuanya dilakukan sendiri atau bagaimana? Ya, sama mengerjakan orang buat itu. Seperti misalnya nanam padi gitu kan butuh orang buat tandur itu kan. Oh, dibantuin ya sama tetangga atau siapa yang bantu gitu ya. Iya, cuma kerja gitu. Cuman pada intinya Mas Hafidin ini menanggung segala kebutuhan hidupnya sendiri di usia yang masih sangat muda, sementara yang lain masih mengandalkan orang tua, kemudian tidak perlu bekerja keras, bisa tetap sekolah, terbiayai. Tapi Mas Hafidin dengan tekad kuat, dengan kondisi yang seperti ini, tetap berusaha mencapai cita-citanya dengan usahanya sendiri. Nah, terima kasih Mas Hafidin. Nah, mungkin ada motivasi untuk disampaikan ke teman-teman yang di luar sana. Untuk inspirasi yang bisa disampaikan untuk teman-teman. Ya, untuk motivasi kalau teman-teman punya waktu yang lebih itu bisa lebih dimanfaatkan lagi gitu, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada buat hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Terima kasih untuk berbagi ceritanya hari ini. Dan ini adalah keseharian
Hafidin. Jadi selain bertani juga memelihara kambing, dan kambing ini menjadi ekonomi utama untuk memenuhi kebutuhan dari Mas Hafidin. Mas Hafidin selain pelihara kambing juga pelihara ayam. Ini ada bus dan pupuk juga, pupuk tanaman baik yang di ladang maupun yang di sawah. Kalau sawahnya di mana? Itu di belakang. Jadi sawahnya dekat rumah di belakang ini. Sampai di sini dulu pertemuan kita dengan Mas Hafidin. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.